إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبي الهدى ورحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalah. Khatul iman rahimakumullah, khatib berwasiat khusus bagi khatib pribadi umumnya bagi jemaah semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Di dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas daripada dua hal, yang dua hal itu saling bertentangan satu sama lain. Dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas daripada baik dan buruk, salah dan benar, hak dan batil, jamaah dan juga firqah. Hal itu adalah sebuah sunatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an berisi antara perintah dan juga larangan. Maka selain kita berkewajiban mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, kita juga berkewajiban untuk memahami mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang batil. Sebagaimana salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, beliau adalah Hudzaifah bin Yaman, yang beliau digelari oleh Rasulullah SAW adalah ahli sirrun Nabi, pemegang rahasianya Nabi. Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Adalah manusia kebanyakan bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kuntu, sedangkan aku, kata Hudzaifah, as'aluhu, bertanya kepada Rasulullah 'anil syarri, daripada keburukan. Makhafata ayyudrikani, aku khawatir, aku takut keburukan itu, kesalahan itu, kebatilan itu akan aku kerjakan karena ketidaktahuanku.
Karena ikhwanifidin rahimahumullah, tidak sedikit hari ini manusia berbuat satu kemaksiatan, tidak sedikit hari ini manusia berbuat satu keburukan, berbuat satu kesalahan, karena mereka tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa itulah salah, bahwa itu adalah buruk, bahwa itu adalah batil. Banyak hari ini orang yang memahami, bahkan sepakat akan wajibnya sebuah jamaah, bersatunya umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, bahkan umat-umat yang lain pun sama menemukan persatuan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang tidak memahami akan bahayanya berfirqah. Tidak sedikit manusia yang tidak memahami haramnya berpecah belah. Karena itulah Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan. Maka Hudzaifah bertanya, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasulullah, "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin," sesungguhnya kami dulu berada dalam kejahiliahan dan keburukan. Di waktu zaman jahiliyah kami berbuat keburukan yang begitu sangat buruk ya Rasulullah. Faja'alallahu fi hadzal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Naam, benar ya Rasulullah. Wa hal ba'da dzalika syarrin min khair, apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Wa fihi dakhalun, tetapi di dalamnya diselimuti oleh asap, diselimuti oleh kabut, sehingga kebenaran itu sama, sehingga kebenaran itu tidak nampak. Wa ma dakhaluhu ya Rasulullah, Hudzaifah bertanya, apa dukhan itu ya Rasulullah? Apa asap kabut itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, "Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati." Akan banyak nanti satu kaum yang dia mengerjakan sunnah tetapi bukan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, mereka melaksanakan petunjuk tetapi bukan petunjukku. Betapa banyak hari ini orang-orang yang merasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, padahal itu sama sekali bukan sunnah. Mereka melaksanakan petunjuk, tetapi itu bukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimahullah, begitu hati-hatinya Hudzaifah bin Yaman, karena khawatir dia melaksanakan sesuatu karena ketidaktahuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi orang yang tidak tahu hukum. Ketika kita berbuat satu kemaksiatan, ketika kita berbuat satu kesalahan, satu keburukan, dan kita tidak tahu bahwa itu adalah salah, kita tidak tahu itu adalah buruk, maka Allah tidak menghukumi itu. Di dalam Islam, hukum hanya terkena kepada orang yang sudah sampai ilmu, yang sudah sampai pengetahuan kepadanya. Maka setelah sampai kepadanya pengetahuan kewajiban berjamaah, haramnya berpecah belah manakala dia tidak berjamaah dan justru berpecah belah, maka masuklah hukum pada dirinya, dia telah berbuat dosa yang begitu besar. Ikhwatul iman rahimahullah, rupanya Hudzaifah bin Yaman tidak berhenti sampai di situ saja. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya kembali, "Wa hal ba'da dzalika khair min syarrin ya Rasulullah?" Apakah setelah kebenaran yang diselimuti oleh asap kabut itu akan ada keburukan lagi? Na'am, kata Rasul. Benar wahai Hudzaifah. Du'atun ila abwabi jahannam, maka akan ada banyak doa, jamak dari kata da'i, penyeru, pendakwah yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Du'atun ala abwabi jahannam, mereka mengajak di atas pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikuti seruannya, kata Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam jahanam itu. Sifhum lana ya Rasulullah, berikan kepada kami tanda-tanda mereka ya Rasulullah, agar kami ketika mendapati mereka kami bisa menghindar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka kulitnya sama dengan kalian, pakaiannya sama dengan kamu, dan lisannya sama dengan kamu. Yang diserukan sama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang diserukannya sama-sama untuk senantiasa
kebenaran dan kita melaksanakan kebenaran, sama sebenarnya. Tetapi mereka menyeru di atas api jurang neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena mereka menyerukan sesuatu, tetapi dalam pelaksanaannya mereka tidak melaksanakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Huzaifah bin Yaman bertanya kembali, "Ma taro in adrakani ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati yang seperti itu ya Rasulullah? Jika masa-masa itu datang kepadaku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah bersabda, "Tarjamu jama'atal imam muslimin, tarjamu jama'atal muslimin wa imamahum." Tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Fa'ilam takun ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya juga tidak ada ya Rasulullah pada waktu itu? Maka Rasulullah bersabda, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, tinggalkan semua golongan-golongan yang ada, tinggalkan semua partai-partai yang ada. Walaupun kau harus memakan akar pohon-pohon, karena kau harus lari ke atas gunung, lari ke dalam gua untuk menghindari semua kemungkaran itu, hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik, sehingga engkau menjumpai kematian dan engkau tetap di dalam sunnah dan engkau tetap di dalam kebenaran. Wahai Huzaifah, itu lebih baik daripada kamu bercampur baur dengan orang-orang yang melanggar kebatilan. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari hadis yang cukup panjang ini kita garis bawahi di poin terakhir bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita apabila masa-masa itu datang kepada kita, di mana masa-masa banyak umat yang mengaku sunnah Nabi, mengaku umat Nabi, tetapi pekerjaannya jauh daripada pekerjaan Nabi. Banyak orang yang mengaku majlisnya majlis Nabi, tetapi jauh daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, solusinya ada dua: tarjamu jama'atal muslimina wa imamahum, atau iktizal, atau fa'tazil tilkal firqah, atau kita tinggalkan firqah-firqah. Solusi hanya ada dua: kita tetap dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya apabila ada, maka jika tidak ada, tinggalkan semua firqah-firqah ini. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah SAW berwasiat bahwa jika kalian nanti hidup sepeninggalanku, kata Rasulullah, maka kalian akan mendapati banyak sekali perselisihan. Kalian akan mendapati banyak sekali perbedaan. Maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tetaplah kalian di dalam sunnahku dan di dalam sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk yang lurus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita sehingga kita bisa memilih dan menetapkan diri di mana kita harus menetap. Jangan sampai kita salah dalam memilih, karena hidup ini hanya sekali. Satu kali pilihan kita salah, maka itu akan menentukan nasib kita nanti di yaumil qiyamah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah SAW berwasiat dalam hadis lain, dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halakan nabiyyu khulafahu nabi, fa innahu la nabiyya ba'di, fasayakunu khulafa fayaksuru. Sesungguhnya Bani Israel dulu, kata Rasulullah, dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat satu nabi diganti nabi yang lain, wafat satu nabi diganti yang nabi yang lain, terus seperti itu. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, setelah aku tidak ada lagi nabi, fasayakunu khulafa fayaksuru, maka kalian akan dipimpin oleh khalifah yang banyak. Maka jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW
yang kita diperintahkan beriltizam tetap di dalamnya adalah jamaah yang dibawa oleh para nabi dan juga para khalifah ar-rasyidah. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada dalam al-jamaah khilafatul muslimin yang dimaklumatkan sejak 97 oleh Khalifah Abdul Qadir Hasan al-Barajah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan di dalamnya sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapati hujjah di hadapan Allah. Kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.